Tanah Maluku, tempat yang menjanjikan keindahan alam yang terbentang luas dengan keindahan lautnya. Inilah mengapa Maluku menjadi salah satu destinasi wisata prioritas yang dipilih oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lalu bagaimana dengan kehadiran tambang di wilayah ini? Apakah menjadi mimpi buruk yang merusak alam? Satu hal yang selalu melekat dalam industri pertambangan, yakni adanya isu soal lingkungan, tidak terkecuali dengan pertambangan nikel ini. Benarkah operasional pertambangan ini mengesampingkan pengelolaan lingkungan dalam proses eksplorasi dan produksi yang dilakukan? Bagaimana dengan Harita Nikel? Apakah perusahaan anak bangsa ini memberi perhatian khusus terhadap lingkungan? Ikuti terus perjalanan saya dalam ekspedisi hilirisasi anak bangsa. Inilah aktivitas tambang nikel yang dilakukan di Tanah Maluku Utara. Kesibukan aktivitas pekerja terlihat jelas di sini. Dari mulai hilir mudik truk dan alat berat, hingga proses pengolahan yang dilakukan di fasilitas smelter. Lalu apakah aktivitas ini sudah memenuhi kaidah ramah lingkungan yang diatur oleh pemerintah pusat? Hal ini menuntun saya untuk berbincang dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, Yusra Haji Noho, sebagai pihak yang mengawasi sekaligus membina seluruh perusahaan pertambangan di wilayahnya. Kita bicara dalam konteks Provinsi Maluku Utara ya, itu Harita yang paling terbaik dalam melakukan proses pengolahan lingkungan. Baik, kan kalau kita bicara tentang lingkungan itu kan, kita bicara tentang abiotik, biotik, sama culture ya. Dan itu alhamdulillah sangat baik. Karena kewajiban-kewajiban yang ada yang dituangkan dalam dokumen lingkungan itu mereka lakukan dengan baik. Bahkan misalnya tentang kualitas air, kualitas udara. Kualitas air itu mereka buat sparring. Dan sparring itu juga dipantau secara online sampai di kementerian ya. Terus tentang udara itu mereka mereka pasang dan itu juga dipantau secara online. Jadi kalau misalnya ada parameter yang melebihi baku mutu itu pasti ketahuan dan alhamdulillah selama ini masih tetap di bawah baku mutu. Itu kami berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan tiap semester yaitu 6 bulan sekali. Dan yang kita periksa di Harita Nikel itu adalah air laut, terus air sungai, terus B3, kualitas udara dan kerusakan lahan. Dan alhamdulillah Harita Nikel selama ini bagi kami itu sangat luar biasa terhadap pengolahan lingkungannya. Semua parameter yang diuji yang menjadi kewajibannya Harita Nikel itu semuanya memenuhi baku mutu. Mereka sekarang di Harita Nikel itu mereka lagi lakukan rehabilitasi mangrove seluas 23 hektar. Terus dengan 47.000 bibit mangrove yang telah ditanam pada 4 lokasi. Pulau Obi itu sendiri, yaitu di Soligi, Pulau Bacan di desa Belang-Belang, dan Awanggo, Pulau Kayoa, desa Gurapin. Nah, terus kemudian Harita juga telah melakukan penanaman terumpu karang buatan. Dan terumpu karang buatan itu bahan bakunya mereka melakukan pemanfaatan dari bahan campuran selek nikel dan itu sangat kita apresiasi atas nama pemerintah daerah. Kita apresiasi terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di PT Harita Group itu. Komitmen Harita Nikel terhadap lingkungan mampu meminimalisir dampak yang timbul, sebagaimana tertulis dalam dokumen AMDAL menjaga adanya kerusakan lingkungan yang fatal di kawasan Maluku Utara, yang juga menjadi destinasi wisata prioritas. Bahkan, dari kajian yang sudah dilakukan dari pihak akademisi pun membuktikan bahwa kehidupan ekosistem laut di sekitar Pulau Obi masih terjaga keanekaragamannya. Kami tim yang menamakan diri Tim Napoleon, terdiri dari akademisi, mahasiswa, dan alumni dari Universitas Samratulangi dan Unhair Ternate.
melakukan studi pemantauan di Danau Karo, Danau Loji, Sungai Akelemo, dan kawasan perairan Kawasi sejak tahun terakhir, tahun 2021. Namun dalam laporan kami juga mengikut sertakan data sejak tahun 2018 dan 2019. Dapat kami katakan bahwa kondisi ekologis baik komponen hayatinya, dalam hal ini plankton, bentos, ikan dan terumbu karang, maupun komponen non-hayatinya, yaitu kualitas air dan sedimen, dalam interaksi dalam suatu ekosistem laut dapat kami katakan kondisi ekologisnya cukup stabil. Jika dihitung berdasarkan indeks-indeks biologi maupun hasil tangkapan, dapat dikatakan kondisinya stabil sedang seperti itu. Itu menjadi ciri umum kondisi ekologis perairan laut tropis. Pada tahun 2019 kami tim Napoleon juga melakukan fish basket survey, melihat kondisi perikanan di Pulau Obi dan sekitarnya. Dan dalam survei kami ini kami mendapati hasil tangkapan nelayan itu cukup beragam, baik ikan-ikan pelagik maupun ikan karang ya, yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Kaitan dengan itu dapat kami katakan kondisi perikanan termasuk kondisi ekonomi nelayan cukup memadai. Dengan data yang kami miliki selama 2018 sampai 2021, kami mendapati ada keseimbangan antara komponen non-hayati, kualitas air dan kualitas sedimen dapat menunjang komponen hayatinya seperti plankton. Kami simpulkan bahwa kondisi ekologisnya cukup stabil, tidak mendapat tekanan antropogenik termasuk aktivitas tambang. Hal serupa juga turut disampaikan oleh pegiat lingkungan sekitar yang sampai saat ini menilai tidak ada cemaran lingkungan yang terjadi yang diakibatkan adanya aktivitas tambang. Kemarin di bulan Maret kalau tidak salah, Dinas Lingkungan Hidup itu mengeluarkan berita bahwa Harita itu masih tergolong perusahaan yang peduli akan lingkungan. Selama ini banyak media juga mengeluarkan statement bahwa Harita itu membuang limbah itu ke laut. Ternyata kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan buangan limbah di laut, otomatis pencemaran lingkungan itu terjadi di laut dan tidak ada ikan-ikan yang hidup di situ. Nah, buktinya di bulan April itu pemerintah Halmahera Selatan bersama Harita bisa melaksanakan mancing-mania di sekitaran desa Kawasi. Saya melihat bahwa dengan kehadirannya Harita ini di kawasan Pulau Obi itu dapat membantu masyarakat Pulau Obi, tentunya dilihat dari sisi pendidikan dan sisi ekonomi. Dengan adanya perusahaan, perputaran ekonomi itu dia semakin berputar di daerah Kawasi. Selain mengedepankan aktivitas eksplorasi dan produksi yang ramah lingkungan sesuai dengan aturan dari pemerintah, Harita Nikel juga memanfaatkan limbah atau sisa dari hasil produksi menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna. Seperti yang saya pegang saat ini adalah batako yang terbuat dari sisa hasil pengolahan nikel dengan teknologi pirometalurgi. Ada juga tetrapod atau pemecah ombak, precast untuk gorong-gorong, terumbu karang buatan, dan lapisan bahan untuk jalan. Semua ini diproduksi dari material yang sama. Prinsip 3R, khususnya recycle dan reuse, secara nyata kita bisa saksikan bersama ya, dan telah diterapkan secara baik oleh Harita Nikel. Lalu bagaimana dengan limbah atau sisa hasil pengolahan dari teknologi hidrometalurgi? Apakah benar perusahaan ini membuang limbahnya ke laut? Ekspedisi saya menelusuri hingga ke dalam perusahaan dan terungkap Harita Nikel menggunakan metode dry stacking dan menempatkan sisa hasil pengolahannya untuk penanganan lahan bekas tambang. Di lahan inilah akhir perjalanan sang limbah dan bukan di laut.
Selain itu, perusahaan juga melakukan reklamasi dengan melakukan penanaman pohon pada area bekas tambang untuk memulihkan lingkungan dan ekosistem di area pertambangan agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Dengan komitmen tinggi terhadap isu lingkungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia pun turut memberikan apresiasi dengan memberikan Harita Nikel Piagam Penghargaan Pratama. Dan diharapkan menjadi perusahaan contoh yang peduli terhadap dampak lingkungan. Ya, jelas sudah komitmen serta program dari Harita Nikel terhadap pengelolaan lingkungan. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk ke salah satu lokasi tempat di mana warga mendapatkan pembekalan terkait budidaya ikan, pembibitan tanaman dan juga sayuran, serta peternakan. Selain itu, Harita Nikel juga turut membantu mengelola lahan pertanian, salah satunya adalah di Desa Buton, di mana di situ juga terjadi peningkatan terhadap hasil panen. Dari yang tadinya 1 ton per hektarnya, kini menjadi 5 ton per hektarnya. Harita Nikel juga menerapkan program One Village, One Product dalam kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, yang artinya hasil produksi dari masyarakat akan diserap langsung oleh perusahaan. Inilah contoh nyata bagaimana perusahaan industri ekstraktif memberi dampak bagi wilayah sekitar dengan tetap menjaga kelestarian alam. Usai sudah perjalanan saya dalam ekspedisi hilirisasi anak bangsa kali ini, banyak sekali fakta yang akhirnya terungkap. Bahwa dengan segala program dan komitmen yang tinggi terhadap lingkungan dan warga sekitar, akan turut membawa dampak positif yang tidak hanya dirasakan oleh industri, namun juga kembali pada masyarakat sekitar dan juga lingkungan.